Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas 1 MID. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep keamanan jaringan komputer. Pengertian keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Keamanan hardware. Keamanan hardware berkaitan dengan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan komputer. Keamanan hardware sering dilupakan padahal merupakan hal utama untuk menjaga jaringan agar tetap stabil. Dalam keamanan hardware, server dan tempat penyimpanan data harus menjadi perhatian umum. Akses secara fisik terhadap server dan data-data penting harus dibatasi semaksimal mungkin. Keamanan software. Sesuai dengan namanya, maka yang harus diamankan adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang kita maksud di sini bisa berupa sistem operasi, sistem aplikasi, dan data dan informasi yang tersimpan dalam komputer, jaringan terutama pada server. Contohnya, jika server hanya bertugas menjadi router tidak perlu software web server dan FTP server diinstal. Klasifikasi kejahatan komputer. Klasifikasi kali ini dibedakan berdasarkan lubang keamanan yang dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Keamanan yang bersifat fisik. Physical security adalah lubang keamanan yang bersifat fisik, artinya bisa tersentuh seperti akses orang ke gedung, peralatan, dan media orang ke gedung. Peralatan dan media yang digunakan. Beberapa contoh kejahatan komputer yang diakses dari lubang keamanan yang bersifat fisik. 1. Wiretapping adalah istilah untuk penyadapan seluruh komunikasi khusus jalur yang menggunakan kabel, misalnya penyadapan telepon, listrik, dan internet. 2. Denial of service. Aktivitas menghambat kerja sebuah layanan, servis, atau mematikannya, sehingga user yang berhak berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Denial of service dapat dilakukan dengan cara mematikan peralatan atau membanjiri seluruh komunikasi dengan saluran komunikasi dengan perintah-perintah yang menyebabkan jaringan menjadi sibuk. Sistem hang, bandwidth habis, RAM terkuras. 3. Pencurian yang jelas merupakan bentuk kejahatan fisik karena mengambil alih peralatan atau media. Keamanan yang berhubungan dengan orang, personel. Lubang keamanan yang berkaitan dengan hak akses berdasarkan contoh seorang user yang memanipulasi hak aksesnya menjadi administrator. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Communication. Lubang keamanan yang terletak pada media, misalnya kelemahan software yang digunakan untuk mengelola data. 4. Keamanan dalam kebijakan operasi, policy. Lubang keamanan yang terletak pada kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem. Aspek dari keamanan jaringan. Krenwinkel mengemukakan bahwa keamanan komputer security melingkupi beberapa aspek, yaitu 1. Aspek privasi, confidentiality. Inti utama aspek privasi atau confidentiality adalah
berusaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privasi, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data. Data biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu. 2. Integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. 3. Authentication aspect. Ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Sedangkan untuk menguji keaslian orang atau server yang dimaksud bisa dilakukan dengan menggunakan password, biometrik, ciri-ciri khas orang, dan sejenisnya. Aspek availability atau ketersediaan hubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack, DOS attack, di mana server dikirimi permintaan biasanya palsu yang bertubi-tubi, atau permintaan di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain, atau bahkan sampai down. Access control. Access control merupakan fitur-fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user dan sistem berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem dan sumber daya yang lain. Access control melindungi sistem dan sumber daya dari akses yang tidak berhak dan umumnya menentukan tingkat otorisasi setelah produser autentikasi berhasil dilengkapi. Kontrol akses adalah sebuah term luas yang mencakup beberapa tipe mekanisme berbeda yang menjalankan fitur kontrol akses pada sistem komputer, jaringan, dan informasi. Kontrol akses sangatlah penting karena menjadi satu dari garis pertahanan pertama yang digunakan untuk menghadapi akses yang tidak berhak ke dalam sistem dan sumber daya jaringan. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Penggunaan digital signature, certificate, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Tujuan keamanan jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer pertama, availability atau ketersediaan. Yang kedua, confidentiality, kerahasiaan. Yang ketiga, integritas. Resiko jaringan komputer. Segala bentuk ancaman baik fisik maupun logik yang langsung atau tidak langsung mengganggu kegiatan yang sering berlangsung dalam jaringan. Faktor-faktor penyebab risiko dalam jaringan komputer. Pertama, kelemahan manusia, human error. Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Yang ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan.
Yang keempat, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Yang kelima, ancaman jaringan komputer. Bentuk-bentuk ancaman fisik. Mencuri. Yang pertama, pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan. Yang kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang ketiga, wiretapping. Yang keempat, bencana alam. Bentuk-bentuk ancaman logik. 1. Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. 2. Virus. Ketiga, synphing.